Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihil malaikatu madama yusalli alayya falyuqlil al-abdu min dzalika aw liyuktsir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang masih menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam kemarin kita juga baru membahas salah satu hadis tentang solawat juga, dan ini alhamdulillah berdekatan masih membahas tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita menjelaskan bahwa ma min abdin yusalli alayya salatan illa sallat alaihil malaikah madama yusalli alayya. Kalau ada seorang hamba itu bersolawat kepadaku, katakannya Nabi. Kalau ada seorang hamba yang bersolawat kepadaku, bersolawat kepada kanjeng Nabi, maka selama dia masih bersolawat kepada kanjeng Nabi, akan ada malaikat yang akan bersolawat untuknya. Kalau ada seorang hamba bersolawat kepada kanjeng Nabi, maka selama dia masih bersolawat kepada kanjeng Nabi, akan ada malaikat yang akan terus bersolawat kepada orang itu selama dia masih bersolawat. Apa ini masih termasuk dengan yang kita satu kali bersolawat kepada kanjeng Nabi akan dibalas 10 kali lipatnya? Mungkin juga, atau ini memang terpisah karena memang Allah, saking Allah cintanya kepada kanjeng Nabi, dan Allah juga akan mencintai orang yang cinta kepada kanjeng Nabi. Oleh karenanya orang yang bersolawat kepada kanjeng Nabi, Allah perintahkan malaikat, ada malaikat yang akan bersolawat kepada orang itu selama dia masih bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya teringat kembali dengan salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Di sini ada salawat Allah, salawat malaikat, dan salawat kita kepada kanjeng Nabi. Karena kita pun di situ diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Bersolawatlah kepadanya, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada 3 jenis solawat. Solawat yang dari Allah, solawat yang dari malaikat, dan solawat dari kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada perbedaan? Oh ya, para ulama menafsirkan di dalam ayat ini bahwa solawat dari Allah itu adalah rahmat. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Ini pernah jelaskan ya? Udah, yang waktu kapan? Yang waktu hadis yang kemarin? Atau waktu di kitab yang lain? Yang kemarin. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kita ulas kembali di sini bahwa salawat dari Allah itu adalah rahmat, kasih sayang. Salawat dari malaikat itu adalah istighfar. Dan salawat dari kita adalah doa. Jadi selama seorang hamba, selama kita melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada malaikat yang diutus, ditugaskan oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk orang yang bersolawat itu, memohonkan ampun untuk kita selama kita masih bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah mencintai orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Itu juga menunjukkan bahwa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu bentuk ibadah kita yang utama. Ibadah yang merupakan solawat, mendoakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi didasari atas iman kepada Allah, didasari atas cinta kepada Allah dan Rasulullah, serta didasari paling tidaknya karena memang kita sebagai orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, falyuqlil al-abdu min zalika wal yuksir aw liyuksir. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa setiap ada hamba yang bersolawat kepada kanjeng Nabi nanti akan ada malaikat yang akan
mendoakan akan bersalawat untuk orang itu selama orang itu masih bersalawat kepada kanjeng Nabi, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, dan kita sudah tahu bahwa salah satu keutamaan sholat kepada kanjeng Nabi itu seperti itu, tinggal kita pilih. Kita mau memperbanyak bersalawat kepada kanjeng Nabi, atau memang kita masih mau malas-malasan. Falyuqlil al-abdu aw liyuksir. Terserah mau sedikit bersalawat kepada kanjeng Nabi atau malah mau banyak bersalawat kepada kanjeng Nabi. Kenapa kita sudah dikasih tahu fadilahnya oleh kanjeng Nabi, tinggal kita memilihnya. Kita mau melakukan yang mana? Kalau kita mau banyak diistighfarkan oleh malaikat kepada Allah supaya kita semua kesalahan, semua dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah, ya tinggal terus memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau tidak ingin, ya terserah. Semuanya sudah dijelaskan. Nabi kita SAW sudah memberitahukan. Kita pun sekarang sudah tahu. Tinggal kita memilih mau yang mana, kita akan mengambil langkah yang kita lakukan.